Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Kali ini kita akan melihat lagi proses pembuatan lampu ukir paralon. Seperti ini hasilnya, guys. Oke, nggak usah lama-lama, kita lihat saja prosesnya berikut ini. Lanjut. Oke guys, ini dia paralon yang akan kita ukir dengan motif wajah stensil satu keluarga. Jangan lupa pakai kacamata agar lebih safety lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ukir pertama di bagian muka ya. Di sini kita pakai mata ukir 2 mili, cuma tidak saya tampilkan. Bagi teman-teman yang sering menyimak video saya pasti paham bentuk dari mata ukir yang saya pakai, kemudian alat-alat pendukung lainnya. Nah, untuk teman-teman yang baru melihat video ini bisa disimak di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali ke proses pengukiran guys, selalu kita utamakan pengukiran di bagian muka ya. Ketika kita mengukir motif stensil wajah itu supaya motif atau coraknya itu tidak rusak nanti ketika kita mengukir bagian lain, karena ini kan pakai kertas. Kadang itu motifnya itu atau corak yang kita tempel itu terlepas sehingga kita tidak punya patokan untuk mengukir. Nah, kalau patokan untuk mengukirnya hilang, waduh ya, yang mau diukir apa nanti? Nanti malah wajahnya hancur berantakan kalau nggak ada malnya. Pengukiran dengan mata ukir 2 mili sudah banyak yang terkikis ini di bagian muka ini guys. Setelah ini bisa kita detailkan lagi. Seperti ini guys, bagian-bagian yang kecil dan yang belum terkena ukir serta sudut-sudut sempit yang seperti ini kita detailkan lagi. Kita pakai mata ukir 0,8 di bagian ini. Tetap harus ekstra hati-hati ketika kita mengukir di bagian yang sempit untuk proses pendetailan dengan mata ukir 0,8 khususnya di bagian muka ya. Nah, karena ini sangat berpengaruh sekali dengan hasil akhir nanti guys. Kalau sampai salah ukir apa nggak jadi jelek nih muka-muka yang ganteng dan yang cantik ini. Bisa-bisa marah ini nanti si bos yang pesen ini. Kalau hasil nggak maksimal guys, itu konsumen itu nggak puas, kita jadi lemas. Bahan-bahan yang kita pakai amblas. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau ngukir kerajinan atau apapun yang kita kerjakan itu harus semaksimal mungkin demi kepuasan pelanggan. Roger. Proses pengukiran detail di bagian muka sudah selesai nih guys. Bisa kita cek dengan cahaya lampu. Bisa kita lihat di sini guys, hasil pengukiran detail di bagian muka ya. Nah, alhamdulillah tidak ada yang rusak ini. Kita lanjutkan lagi ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pengikisan di bidang yang lebar ini guys. Namun sebelumnya kita mal dulu dengan pembatas ya ini ya. Kita batasi dengan ukiran 0,8 ini agar nanti ketika kita mengikis dengan mata ukir 2 mili tidak merusak motif yang lain, agar tidak kebablasan lah ya. Selanjutnya bisa kita ganti mata ukir 0,8 dengan mata ukir 2 mili untuk mengukir atau mengikis penampang yang lebar ini. Kita pakai mata ukir 2 mili agar lebih cepat proses pengikisannya. Sampai di proses ini guys, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya
ya, supaya tidak ketinggalan updatean video saya yang terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, pengikisan penampang lebar sudah selesai nih ya. Di bagian ini bisa kita lanjut lagi di bagian tulisan. Nah, nanti lanjut lagi ke bagian bunga dan di bagian lain seperti ini yang bisa dijangkau dengan mata ukir 2 mili agar prosesnya lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi. Kita mulai di bagian tulisan ini ya. Pokoknya bagian yang bisa dijangkau dengan mata ukir 2 mili ya kita kerjakan dengan mata ukir 2 mili. Nah, biar cepat guys. Ya, lama kalau kita pakai mata ukir yang kecil itu. Enggak selesai-selesai, badan capek, mata ngantuk. Wah, babak belur pokoknya. Namun tetap hati-hati guys, walaupun begitu nggak usah kemerungsung nanti mengukir dengan mata ukir 2 mili. Nggak hati-hati, wah bisa merusak motifnya. Lagi-lagi hasilnya nanti nggak maksimal guys. Bagian yang terkikis dengan mata ukir 2 mili sudah banyak ini ya guys. Bisa kita lanjutkan lagi dengan mata ukir 0,8 yaitu untuk proses pendetailan. Kita rapikan semua ini mulai dari bawah ini ya. Dengan mata ukir 0,8 sudut-sudut sempitnya agar hasilnya maksimal nanti. Mulai dari bagian tulisan, kemudian nanti berlanjut ke bagian bunga ya, pokoknya yang sempit-sempit kita detailkan atau kita rapikan dengan mata ukir yang paling kecil. Proses pengukiran detail sudah sampai di bagian bunga ini guys. Kita cek dulu dengan cahaya lampu ini, kita lihat hasilnya. Kira-kira seperti ini guys hasilnya, hasil pengukiran detailnya. Bisa kita lihat di sini. Ini masih ada bagian yang belum kena ukir ya. Seperti ini. Ini bagian baju ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi proses pengukiran detailnya guys, supaya hasilnya lebih maksimal dan lebih ganteng. Nah, nanti bisa-bisa ukirannya ini lebih ganteng daripada aslinya ini. Alah. Ini kalau yang pesen ukiran nonton video ini wah langsung bilang jangkrik tenan iki Mas Mendil ini. Aku diolok-olok di YouTube. Nah,
Alhamdulillah sampai di sini juga ini. Sudah selesai nih guys proses pengukuran detailnya ya. Kita cek dengan cahaya lampu. Bisa dilihat di sini ya guys hasil pengukiran detailnya ya. Cuma masih ada yang belum maksimal ini. Wah, ini terlihat sekali. Nah, ini kurang maksimal seperti bagian ini. Nah, seperti ini juga bagian wajah ini ya. Kita rapikan nanti. Oke, lanjut. Selanjutnya kita buang kertas emalnya sampai bersih. Wah, ini kayaknya keras. Ya, terpaksa kita pakai mesin amplas ini ya biar cepat, nggak pakai lama. Nah, ini seperti biasa di mesin amplas ini kita pakai amplas grade 80 karena sudah megang mesin amplas ini ya sekalian aja semua bagian kita amplas. Seperti bagian ini bekas potongan ini kita bentuk sekalian, seluruh permukaan juga sekalian kita amplas biar halus. Setelah kertas emal bersih dan permukaan peralon halus, kita lakukan pengukiran atau pengikisan layar kedua supaya lebih rapi. Di sini kita pakai mata ukir 1 mili. Seperti biasa guys, untuk pengikisan layar kedua itu tidak perlu terlalu ditekan ya. Cukup ngambang-ngambang saja. Ya, tujuannya untuk membersihkan atau memaksimalkan hasil ukiran yang masih kasar tadi, sehingga efek cahaya itu keluar dengan sempurna, nggak pateng peletot, nggak pateng belentong ya, cara bahasa Jawa nih ngono jer. Tetap hati-hati ketika melakukan pengikisan layar kedua, karena terkadang itu saking kemerungsungnya itu bisa mengikis coraknya ya guys, yang corak yang sudah diukir tuh terkikis lagi, jadi ya rusak nanti. Tujuannya mau merapikan malah jadinya merusak. Waduh, bahasa alam nanti. Setelah proses pengikisan layar kedua selesai, kita kikis lagi ya, kita rapikan lagi dengan potongan cutter 1 cm bekas ukirannya agar lebih halus dan lebih mudah nanti ketika kita amplas. Kita kikis seluruh permukaan bekas ukiran yang bisa dijangkau dengan potongan cutter 1 cm. Kemudian untuk bagian-bagian yang sempit bisa kita pakai potongan cutter setengah senti, sudut-sudut yang sempit, kemudian bekas ukiran yang kecil-kecil, atau untuk mencongkel sisa-sisa paralon atau serbuk-serbuk paralon ya, agar lebih maksimal lagi hasilnya dan lebih bersih, sehingga cahaya yang keluar nanti lebih maksimal. Setelah itu baru kita maksimalkan lagi untuk membersihkan serbuk-serbuk paralon yang tersisa dengan sikat kawat. Setelah itu kita amplas bagian-bagian yang sudah diukir. Kita pakai potongan amplas grade 200 di sini agar lebih halus. Nah, kita amplas di seluruh bagian yang bisa dijangkau dengan amplas ya. Proses selanjutnya kita perhalus lagi seluruh permukaan paralon. Kita pakai amplas grade 200 di sini. Kita perhalus semua
biar mantap hasilnya. Oke guys, alhamdulillah pengukiran dasar lampu hias paralon sudah selesai nih ya. Tinggal kita bersihkan dan kita cuci, baru nanti kita pasang ke dudukan lampu. Kira-kira seperti ini guys hasilnya. Oke, kita cek dengan cahaya lampu hasil pengukiran kita guys. Oke guys, kira-kira seperti ini hasilnya. Ini sudah mantap ini ya. Cahaya yang keluar juga sudah maksimal, detailnya juga dapat. Semoga konsumen terpuaskan dan termantapkan. Untuk tingkat kemiripan, menurut saya sudah mirip ini ya. Yang jelas lebih ganteng ukirannya daripada aslinya ini. Mohon maaf untuk yang pesen ini ya. Oke, cukup sekian video dari saya kali ini guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.